Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, 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 shalala. Halo guys, welcome back to channel Pura-pura Tahu Fisika. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nazifa dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar fisika tentang materi jenis-jenis tumbukan. Tunggu dulu. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pernah nggak sih kalian lihat anak-anak sedang bermain kelereng? Itu merupakan salah satu contoh dari tumbukan loh teman-teman. Apa sih tumbukan itu? Tumbukan adalah interaksi antara dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Ada 3 jenis tumbukan yang akan kita bahas kali ini. Apa saja ya? Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Bagaimana ya penjelasannya? Yuk simak video ini, jangan di skip ya. Jika dua benda saling bertumbukan, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Semua energi kinetik di kondisi awal akan berubah menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi mekanik loh teman-teman. Rumus tumbukan lenting sempurna diturunkan dari hukum kekekalan momentum. Rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 aksen dikali V1 aksen ditambah M2 aksen dikali V2 aksen atau V2 dikurang V1 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Dengan keterangan yaitu M1 sama dengan massa benda 1 dengan satuan kilogram, M2 sama dengan massa benda 2 dengan satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan benda 2 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V1 aksen sama dengan kecepatan benda 1 setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon, V2 aksen sama dengan kecepatan benda 2 setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Contoh pada kehidupan sehari-harinya adalah mobil yang menabrak suatu dinding. Gaya tumbukan terjadi setiap kali suatu benda menabrak benda lain. Kekuatan tumbukan bertanggung jawab atas kerusakan dan perubahan bentuk yang terjadi pada mobil dan orang yang mengendarainya. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Kembali ke awal tadi, ternyata kelereng itu ada hubungannya loh dengan tumbukan lenting sebagian ini. Ketika seorang anak yang sedang bermain kelereng, setelah kelereng bertumbukan, semula kelereng yang diam menjadi bergerak. Mengapa demikian? Karena terjadi tumbukan oleh kelereng yang lain. Kelereng yang menabrak tadi lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Pada tumbukan lenting sebagian ini, ada beberapa energi kinetik yang diubah menjadi energi dalam bentuk lain. Contohnya, energi panas, energi bunyi, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan energi kinetik sesudah tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Berbeda dengan tumbukan lenting sempurna, pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Rumus hukum kekekalan momentumnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Dengan keterangan M1 sama dengan massa benda pertama dengan satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda pertama sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V1 aksen sama dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon, M2 sama dengan massa benda kedua dengan satuan kilogram, V2 sama dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V2 aksen sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Yang terakhir, ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Tumbukan ini terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya, sehingga benda lainnya yang bermassa dan berkecepatan kecil akan ikut terbawa.
pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Rumus tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Dengan keterangan M1 sama dengan massa benda 1 dengan satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, M2 sama dengan massa benda 2 dengan satuan kilogram, V2 sama dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V aksen sama dengan kecepatan benda setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Contoh dari tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalamnya, dan tanah liat yang jatuh dan akhirnya menempel ke lantai. Dari ketiga jenis tumbukan ini ada nilai-nilai koefisien restitusinya loh. Pada tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sebagian, E lebih besar dari 0, E lebih kecil dari 1. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, E sama dengan 0. Itu dia teman-teman penjelasan dari materi tentang jenis-jenis tumbukan dalam fisika. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik, sedangkan tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, sekarang kalian sudah pada tahu kan apa saja jenis-jenis tumbukan pada fisika? Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya, jangan lupa subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika, serta like dan share video ini agar dapat terus bermanfaat bagi kalian semua. Bye! Mantap.